Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's your day? Semoga selalu sehat walafiat ya. Well, adik-adik, kali ini kita mau membahas soal review untuk PTS Ganjil ini untuk yang part 2-nya ya, untuk yang section 2-nya. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, the first question untuk pertanyaan pertamanya adalah the following expressions mean to give advice. Nah, jadi the following expressions ini, expression di bawah ini adalah expression untuk memberikan advice atau nasihat. Yang ditanyakan adalah except, kecuali. Coba lihat untuk option A, why don't you try again? Kenapa kamu tidak mencobanya lagi? Kemudian yang B, if I were you, I would go to the doctor. Kalau aku jadi kamu, aku bakalan ke dokter. Kemudian yang C, you may not see it anymore. Kamu mungkin nggak melihatnya lagi. And D, maybe you should try something new. Mungkin kamu seharusnya try something new, mencoba sesuatu yang baru. Nah, jadi untuk jawaban yang ini, yang C ya. Karena untuk yang A, B, dan D ini masuk ke dalam expression of advice atau expression of giving advice. So, the best answer is C. The next question, you must come before 7 AM. Kamu harus datang sebelum pukul 7. The statement expresses. Nah, untuk statement you must come before 7 AM ini masuknya ke dalam apa nih? Apakah expression of obligation? Obligation itu apa sih? Obligation adalah keharusan ya. Keharusan. Kemudian permission. Permission itu meminta izin. Prohibition ini adalah larangan. Kemudian ada possibility atau kemungkinan. Nah, dari expression ini masuknya kemana nih? Apakah obligation, permission, prohibition, atau possibility? Di sini lihat ada must. Must artinya harus. Otomatis expression ini adalah obligation ya. Jadi jawabannya yang A. Kemudian the next question. Good evening doctor. Good evening Alia. What seems to be the problem? I have a cough. Don't eat too much ice cream. The underlined words can be replaced by. Nah, jadi don't eat ini bisa kita ganti dengan apa nih? Perhatikan di sini. Don't eat ini adalah sebuah prohibition, larangan. Ingat ya, untuk larangan selain kita menggunakan don't, kita juga bisa menggunakan must not. Nah, jadi must not ini juga masuk ke dalam larangan. Must bisa buat sebuah keharusan, bisa juga buat sebuah larangan. Kalau untuk keharusan must aja, kalau untuk larangan dia harus must not. Otomatis jawabannya adalah yang A. You must not eat too much ice cream, yang A. Kemudian untuk soal selanjutnya, look at the following sentences. Yang ini ada sentences. The first is, can we swim in this area? Kemudian, should I go to the doctor? Kemudian, must we put our shoes off? Kemudian, can you swim? May I see you tomorrow, ma'am? Could I speak in bahasa? Nah, the ones that function to ask for permission are, jadi dari kalimat ini yang mempunyai function, yang mempunyai fungsi untuk meminta izin, asking permission, itu yang mana nih? Coba lihat untuk yang A. Can we swim in this area? Nah, ini termasuk ke dalam asking for permission ya. Di sini ada can. Karena can itu kan selain untuk ability juga bisa sebagai asking for permission. Kemudian should I go to a doctor? Ini tidak termasuk nih. Kemudian must we put our shoes off juga tidak termasuk. Can you swim juga tidak termasuk. Can-nya ini kan masuknya ke dalam ability. Can you swim ya. Kalau yang can pertama yang A ini masuknya ke dalam asking for permission. Kalau yang can ini masuknya ke dalam ability. Kemudian yang A, may I see you tomorrow, May? Bolehkah saya menemuimu besok, Bu? Nah, ini masuknya ke dalam asking for permission nih. Di sini ada may. May itu kan untuk asking for permission juga selain untuk possibility. Kemudian, could I speak in bahasa? Nah, bolehkah aku berbicara dengan bahasa Indonesia? Nah, ini juga termasuk ke dalam asking for permission. Di sini ada could. Gitu. Jadi, untuk jawaban dari soal ini adalah A, kemudian E, dan F. A, E, dan F. Jadi, jawabannya adalah A. Oke, the next question. Ini ada sebuah sign, tanda S, kemudian dicoret. Nah, the sign means, tanda ini artinya apa sih? The first is don't park here, jangan parkir di sini. The second choice is don't turn left.
Kemudian don't stop here dan don't write. Berarti di sini kan ada S dicoret, otomatis don't stop here. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian the next question, we usually can find these prohibitions at the school except. Jadi biasanya kita menemukan larangan-larangan ini di sekolah. Namun yang kecuali di sini ada do not dive. Do not dive, jangan menyelam. Do not eat and drink in the class, ini termasuk di sekolah ya. Kemudian don't throw rubbish anywhere, ini bisa kita temukan di sekolah juga. Do not cheat, jangan mencontek, ini kita temukan di sekolah juga. Otomatis yang tidak kita temukan di sekolah adalah yang A, do not dive, jangan menyelam. Kemudian the next question, we are not allowed to work together on this task. Kita nggak dibolehin nih untuk bekerja bareng pada tugas ini. Jadi kita nggak boleh kerja kelompok untuk task ini, untuk tugas ini. It's a personal one. Ini untuk personal. We bla 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 do it ourselves. Nah, otomatis jawabannya adalah kita harus melakukannya sendiri-sendiri. Nah, dari sini, dari must, should, may, and might, yang artinya adalah harus yang mana? Yang A kan, yang must. Jadi jawabannya adalah A. Gitu. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan modal, dengan tasknya, modal dengan teksnya aja. Nah, kemudian ini untuk soal essay-nya, the first is make short dialogue based on the following situation. Nah, jadi nanti kalian akan disuruh membuat short dialogue dan dikasih situasinya. Di sini kakak contohkan, your mother asks you to buy some meals in minimarket, you obey it. Nah, kamu disuruh ibumu untuk membeli beberapa makanan di minimarket, terus kamu mau untuk membelinya, kamu mematuhi perintah mama kamu. Nah, jadi nanti kalian bikin short dialogue-nya. Kemudian untuk yang kedua, make sentence of expressing abilities related to the below pictures. Nah, di sini karena picture-nya cuma ada satu, harusnya picture aja ya tanpa S. Di sini ada robot, ini maksudnya adalah kalian misalnya contohnya kalian bisa merakit robot. Kira-kira expression of ability-nya gimana nih? Lalu untuk the third question, make sentences for the following requirements: two obligations in your school and two prohibitions that you usually find in a zoo. Nah, ini obligations ini kewajiban. Tulis dua kewajiban yang kamu temui di sekolah kamu dan tulis dua prohibitions, dua larangan yang kamu temui di zoo. Di zoo ini adalah kebun binatang. Kemudian the fourth is put the following modal verbs in sentence: can to express possibility and should to express advice. Nah, jadi seperti yang sudah kita pelajari tentang modal, can ini selain untuk ability juga untuk possibility juga. Kemudian should ini untuk expressing of giving advice atau asking for advice. Jadi kalian tinggal making sentence buat kalimatnya aja. Namun yang express possibility yang menggunakan can dan express advice yang menggunakan should. Okay, I think enough for this video. Thank you for your watching. Have a great day and see you on the next video. Don't forget to do your best on your examination. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.